Shalom, selamat bertemu lagi dengan saya Mika dalam acara Kesejukan Bagi Jiwa. Puji Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, selalu ada kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita yang dari Tuhan. Seperti biasa saudara, nanti saya akan membacakan sebuah kisah kehidupan di mana kisah ini bisa memberikan kepada kita inspirasi, motivasi, kekuatan, penghiburan, ya. Juga memperkaya kehidupan kita di dalam Tuhan, terlebih lagi akan menyejukkan jiwa kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih. Kembali kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kami. Engkau yang menyertai, memimpin, memberkati, karena Engkau adalah Allah yang setia. Kembali pagi ini hamba membawa segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, di mana hamba akan membacakan sebuah kisah kehidupan. Biar Tuhan yang pimpin, sehingga kisah ini akan memberkati bagi setiap mereka yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, biar terus kuat kuasa-Mu dilimpahkan atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang berjanji dan tak pernah mengingkari. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau setia menyertai kami, memberi kekuatan, menopang
saya akan membacakan sebuah kisah dengan judul Menang Melawan Kanker. Saya sedang beristirahat di ruang pemulihan saat dokter bedah datang. Tanpa basa-basi, ia memberikan laporan hasil biopsi. Kanker. Saya merasa lemas dan ketakutan mulai berkecamuk di benak saya. Saya menderita kanker payudara. Saya menatap matanya, tetapi saya tak dapat berkonsentrasi. Ia terus berbicara, banyak yang harus Anda hadapi. Anda harus menjalani pembedahan, merasakan kesakitan, dan mungkin terapi radiasi selama berminggu-minggu. Saya rasa Anda tidak akan kehilangan payudara, tetapi jangan berpikir bahwa Anda dapat pulih dengan mudah. Kami akan mengangkat sejumlah kelenjar getah bening di bawah lengan Anda, yang rasanya akan sakit sekali. Setelah dokter bedah itu memberi saya informasi tentang seorang onkolog radiasi atau ahli radiasi tumor yang harus saya temui, ia meninggalkan ruangan. Mata saya mulai panas karena air mata, dan saya pun mulai gemetar. Namun kemudian kata-kata dari Yesaya 41 ayat 10 muncul dengan jelas dalam benak saya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya merasakan asinnya air mata di sudut bibir yang gemetar. Tetapi saya juga merasakan hadirat Allah yang lembut. Dia sedang memegang tangan saya. Setelah keluar dari ruang pemulihan, saya diantar ke dalam mobil. Suami saya, Bob, duduk diam di belakang kemudi dengan wajah pucat. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Saya sangat mencintainya dan tanpa berkata-kata kami pun berpelukan. Ia bercerita bahwa dokter bedah telah berbicara kepadanya sebelum berbicara kepada saya dan bertanya bagaimana bila ia menerima kabar ini. Bob menjawab, ia akan bersikap optimis. Perjalanan saya dimulai pada bulan Maret tahun 1987. Saya termasuk golongan wanita yang sehat, yang di akhir usia 40-an tidak pernah khawatir akan penyakit yang paling ditakuti itu, kanker payudara. Saya adalah seorang guru di kelas 3 SD, seorang penulis lepas, dan terutama seorang istri dan ibu dalam sebuah keluarga yang menyenangkan. Pada tanggal 6 April tahun 1987, saya pergi ke rumah sakit untuk melakukan lumpektomi atau pengangkatan tumor dan jaringan di sekitarnya. Saya juga menjalani pembedahan awal sebagai persiapan untuk penanaman radiation implant, alat yang mengandung radioaktif yang nantinya ditanam ke dalam jaringan tubuh di payudara saya. Sejumlah kelenjar getah bening diangkat dari bawah lengan saya supaya dokter bedah dapat menentukan seberapa jauh kanker telah menyebar. Pagi hari setelah pembedahan, onkolog yang menangani saya mempertaruhkan kesehatannya sendiri untuk jangka waktu panjang saat ia memasukkan radiation implant dalam payudara saya yang sakit dengan tangan telanjang. Implan itu berupa kateter plastik mungil yang mengandung radioaktif berintensitas tinggi. Saya sangat terharu bila memikirkan
apa yang telah dilakukannya supaya saya sembuh. Saya dimasukkan ke ruang isolasi selama implan itu ada dalam tubuh saya. Keluarga dan teman-teman diizinkan mengunjungi saya dalam waktu yang singkat, namun mereka harus duduk di belakang sebuah penghalang yang berfungsi sebagai pelindung. Bob dengan sifat humornya membawa sebuah poster dan menggantungkannya di atas ranjang saya. Di sini ada wanita radioaktif. Beberapa hari kemudian, sang onkolog mengangkat semua bahan dan molekul radioaktif itu. Lagi-lagi dengan tangan telanjang. Selama menjalani masa pemulihan dan masa isolasi, saya memiliki kesempatan untuk memusatkan perhatian kepada Tuhan. Saya terus bertekun dalam doa dan membaca bagian-bagian Alkitab yang pendek. Saya merasakan bahwa Tuhan berkata kepada saya, "Teruslah memandang kepadaku." Ini menjadi strategi saya untuk memerangi rasa takut. Mata rohani saya seakan terus memperhatikan bagaimana Allah bekerja sebagai penyembuh saya. Suatu hari, sang dokter bedah menyampaikan berita yang melegakan. Kanker saya belum menyebar ke kelenjar getah bening di bawah ketiak saya. Beberapa minggu kemudian, saya mulai menjalani rawat jalan setiap hari selama 5 minggu dan mendapatkan pengobatan melalui radiasi. Saya memutuskan untuk selalu memikirkan satu ayat Alkitab atau sebuah lagu pujian setiap kali saya menunggu dipanggil untuk mendapatkan penyinaran sinar X. Namun tatkala mendengar dengungan alat yang dipakai pada pengobatan pertama itu, saya begitu tertegun sehingga tak mampu mengingat satu ayat pun. Akhirnya saya tetap diam dan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya menjalani penyinaran radiasi yang luar biasa itu seperti menerima sebuah sakramen. Selama sakit, begitu banyak orang telah berdoa bagi saya dan melakukan berbagai hal dengan penuh pengertian. Saya melihat semua itu sebagai perwujudan kasih Allah. Suami saya menunjukkan kasihnya yang tak berkesudahan dan dorongan yang menguatkan. Putri kami yang sudah kuliah, Karen, dan putra kami yang masih remaja, John, juga menunjukkan perhatian kepada saya dengan cara yang mengharukan. Dan murid-murid saya di kelas 3 menguatkan saya melalui surat-surat, kartu-kartu, dan gambar tempel tentang hidup saya yang mereka buat sendiri. Proses penyembuhan saya berjalan dengan baik, meski kadang tampak lambat. Seperti yang dikatakan dokter bedah, penyembuhan penyakit saya ini tidak mudah. Saya akan mengalami kesakitan dan keletihan dalam waktu yang lama. Namun saya terus-menerus mengalami berkat Allah yang menakjubkan. Bahkan saat saya merasa terpukul, takut, dan kadangkala menyangkali penyakit saya sendiri. Peristiwa itu sudah berlalu selama 10 tahun. Kini, setiap kali saya memeriksakan diri, dokter memastikan bahwa kondisi saya baik-baik saja. Saya memuji Allah di dalam Kristus, dan saya terus mendengar Dia memanggil, "Tetaplah memandang kepadaku." Puji Tuhan saudara, inilah kisah yang diceritakan oleh Ibu Charlotte Andelsperger. Puji Tuhan, dan luar biasa pergumulan dan perjuangan Ibu Charlotte ya, dalam melawan kanker. Tentunya ketika seseorang divonis kanker ya, akan sangat terpukul ya. Demikian juga dengan Ibu Charlotte.
tetapi syukur kepada Allah, dia adalah seorang anak Tuhan yang mempercayai Tuhan sepenuhnya, sehingga dalam keadaan seperti itu yang menjadi andalannya hanyalah Tuhan. Ya, dia seringkali mengingat ayat-ayat firman Tuhan, memuji Tuhan dalam ketakutannya, dalam kesakitannya, dalam penderitaannya. Ya, dia terus belajar memandang kepada Tuhan. Juga bersyukur buat keluarga yang memperhatikan, ya, suami yang mengasihi dengan tulus, anak-anak juga yang memberikan dorongan, semangat, bahkan juga saudara-saudara seiman yang memberikan dukungan, berdoa, ya. Itulah yang menjadikan Ibu Charlotte bisa melalui hari-harinya, ya, yang penuh dengan ketakutan, kesakitan, pergumulan, tetapi yang luar biasa, dia bisa menang dari semua itu. Dia bisa sembuh dari kankernya. Pada waktu cerita dan kisah ini ditulis, Ibu Charlotte sudah 10 tahun mengalami kesembuhan dari kankernya. Saudara, mungkin juga ada di antara kita atau saudara kita atau teman atau siapapun yang kita kasih mengalami hal yang sama, sedang divonis kanker. Mari biar kita bisa menjadi berkat buat mereka. Berikan dorongan, dukungan, ingatkan terus akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Ajar terus mereka untuk menaruh pengharapan di dalam Tuhan dan memandang kepada Tuhan, seperti, ya, yang Ibu Charlotte lakukan. Dia berkata, ya, ketika dia membaca, mengingat ayat firman Tuhan, ya, dia seakan Tuhan berkata kepadanya, terus memandang kepadaku, ya. Dan ini yang menjadi strateginya untuk memerangi rasa takut, ya, dan mata rohaninya terus, ya, memperkatakan, ya, meyakinkan dirinya bahwa Allah sedang bekerja, ya, Allah adalah penyembuh baginya. Sebab itu saudara, mari terus mendekat kepada Tuhan dan andalkan Tuhan. Ingat firman Tuhan, tetap memuji Tuhan, dan sikap Ibu Charlotte yang optimis juga memberikan kepadanya kekuatan sehingga bisa menang melawan kanker. Puji Tuhan, kiranya kisah ini bisa memberkati mereka yang sedang menghadapi hal yang sama, ya, divonis kanker. Tidak ada perkara yang tidak mungkin untuk Tuhan bisa menyembuhkan. Terpujilah Tuhan, biar terus kita andalkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah mendengar sebuah kisah kehidupan di mana Engkau bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan Ibu Charlotte yang divonis kanker payudara. Tetapi kasih Tuhan mengalahkan segala ketakutan, mengalahkan segala sakit yang mungkin dia alami selama pengobatan untuk kanker ini. Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat firman Tuhan juga yang senantiasa meneguhkan anak-anak yang percaya kepadamu, sebagaimana yang dialami Ibu Charlotte. Firman Tuhan yang datang kepadanya menguatkan dia, sehingga dia bisa lalui hari-hari yang sangat sulit dalam hidupnya. Terima kasih juga bagaimana kasih Tuhan dia boleh rasakan lewat suaminya, anak-anaknya, saudara-saudara seimannya. Biar kami juga sebagai anak-anak Tuhan bisa melakukan hal yang sama kepada mereka yang membutuhkan dorongan, membutuhkan kekuatan, membutuhkan penghiburan, membutuhkan semangat untuk bangkit dalam menghadapi pergumulan dalam hidupnya, apapun Tuhan, sakit penyakitkah seperti kanker atau pergumulan apapun, sehingga akhirnya kami bisa keluar sebagai pemenang, sebagaimana Ibu Charlotte keluar sebagai pemenang, dia sembuh dari kankernya. Terpujilah Tuhan, kami terima berkat-Mu Tuhan pada hari ini, dan kami percaya kami akan terus berjalan dengan iman bersama dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang senantiasa menyertai dan mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, terima kasih buat perhatiannya. Terima kasih juga buat dukungan saudara untuk bisa like,
subscribe dan share ya, serta bisa terus membagikan kisah-kisah ini kepada yang lain ya, sehingga lebih banyak orang diberkati, dikuatkan, dipulihkan di dalam menghadapi pergumulan dalam kehidupan ini. Tuhan beserta dengan kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom.